Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jambu yang jawab salam mudah-mudahan jadi ahli ilmu. Daun salam, daun kentang yang jawab salam mudah-mudahan pada lunas utang. Yang gede aminnya, keciri gede utangnya. Makanya jujur Bapak dan Ibu, di kampung saya banyak orang punya motor bukan sedih malah nangis, punya mobil bukannya senyum malah cemberut. Kata saya, "Bang, ini motor siapa?" "Bukan motor saya, motor si Aang." "Ini mobil siapa?" "Bukan mobil saya, mobil si Aang." "Terus Aang itu siapa?" "Angsuran." Tapi mudah-mudahan dengan sababiah maulid ini hutang-hutang kita lunas. Wes utangnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu dan siswa-siswi, siang ini siang yang luar biasa. Gor informatika penuh dengan ahli-ahli surga. Ini kekompakan yang luar biasa. Ketua yayasan hadir, dewan pembina ada, doktornya banyak, SS-nya enggak kehitung. Seluruhnya hadir pada kesempatan ini. Ini kebersamaan yang istimewa. Belah ono bapak-bapak, belah ini ibu-ibu, belah ini penggede-penggede, belah ono jamaah, yang ini penceramah kompak. Coba kalau ada jamaah doang gak ada penceramah, yakin pada melongo. Atau ada penceramahnya doang gak ada jamaah, orang gila ngewak-wak. Tapi alhamdulillah siang ini kompak. Alhamdulillah. Biar tambah kompak sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua begitu indah, seindah kita memandang gunung karang yang ada di Pandeglang. Namun akan lebih indah lagi saat kita memandang ibu-ibu yang tersayang. Rambut ikel mayang, kerudung indah bergoyang, senyumnya bikin hati senang. Kadang-kadang diamnya pun bikin hati menerawang. Bahkan ibu-ibu di belakang bilang, "Ada uang abang sayang." Tidak ada uang abang tetap bikin senang. I love you, you love me, kita berdua lop-lopan. Jamaah, oh Jamilah, siap ngaji ibu-ibu? Ibu-ibu siap ngaji? Siap ngaji Pak? Siap. Halo siswa-siswi, siap ngaji? Siap. Luar biasa suaramu menandakan kesemangatanmu. Alhamdulillah. Berdirilah biar kelihatan gantengnya ya. Kemarin ikut kontes ganteng se-RT, alhamdulillah juara 1. Peserta ada 10, yang 9 sakit semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil ahyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah ay iqra'il ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tuba liman yarani wa amana fi, summa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Maulid Nabi, keluarga besar Yayasan Informatika, semua yang hadir yang saya hormati, khusus Ketua Yayasan Pendidikan Informatika Bapak Haji Mulia Rahmatullah LCM Hum. Orangnya mulia, selalu bikin yang hadir mulia. Termasuk saya pun yang masih muda, beliau bikin mulia. Padahal secara umur saya masih senja, tapi ketika tiba disambut dengan senyum yang mempesona, begitu gagah dan luar biasa. Jujur, ketika saya dengar banyak yang hadir adalah doktor, saya jadi grogi Pak Kiai. Tapi pas saya lihat ketua yayasan pakai sarung, rektor pakai sarung, semua guru-guru pakai sarung, santri juga siswa-siswi pakai sarung, gemeternya jadi hilang. Ini mah saudara NU nih. Jadi gemeternya hilang. Emang pakai sarung itu bikin adem pakai sarung itu. Kalau pulang ngeriung nggak ada plastik, berkat bisa digondol sama sarung, ya enak. Makanya pakai sarung itu relevan betul. Makanya kamu siswi kalau mau cari suami, cari santri, insya Allah nggak bakal ketemu cucian celana, nggak bakalan. Soalnya pakai sarung terus. Pak Dokter LCM Hum, Bapak Haji Mulia yang saya muliakan, Rektor Universitas Serang Raya Bapak Dr. Haji Hamdan MM, beliau kesepuhan kita bersama, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin. Beserta jajaran yang saya hormati, Direktur Amik Bapak Haji Dedi Supandi MSI beserta jajaran yang saya hormati, begitu juga Direktur P3M Bapak Haji Anisir Ali Murad MM beserta jajaran yang saya hormati, Direktur LPPAI Bapak Haji Surya Dharma Syam LC MSH EC beserta sekretaris yang saya hormati, seluruh kepala sekolah SMK, SMA, SMP Informatika, dan ketua tim tarbiyah, Bapak Ibu Dewan Guru, siswa-siswi, keluarga besar Yayasan Informatika yang saya hormati. Syukur alhamdulillah siang ini kita kumpul bersama, hadir bersama dalam rangka niatan bersama, yaitu membesarkan Nabi yang mulia, Nabi ahli surga. Mudah-mudahan dengan kita memperingati lahirnya manusia ahli surga, kita yang hadir pun kebawa menjadi ahli surga, amin ya Rabbal. Ibu-ibu sungguh luar biasa. Kalau kita ngelihat ibu-ibu Pak Haji Mulia, ini mata adem bener.
Tapi kalau melihat sebelah kiri bapak-bapak mata terasa sepet. Makanya kata Sayyidina Ali, yang bikin mata cerah itu ada 3. Satu, melihat air yang ngocor, yang ngalir itu bikin mata sehat, mata jernih, gak bakalan gampang belekan. Yang kedua, ngelihat warna-warna yang hijau itu bikin mata cerah, mata terang, gak bakalan gampang sakit mata. Yang ketiga, kalau ngelihat ibu-ibu yang cantik itu bikin mata ini cerah, terang, gak bakalan gampang sakit mata. Makanya bapak-bapak kalau punya istri kurang cantik biasanya gampang sakit mata. Tapi alhamdulillah ini yang hadir semuanya orang-orang yang cantik. Amin. Amin. Ya Rabbal. Makanya Ustadz, Kiai, guru itu kebanyakan istrinya cantik-cantik. Kenapa? Hadiah. Hadiah dari Allah. Ustadz, Kiai, penceramah, guru, dosen itu istrinya cantik-cantik. Kenapa? Hadiah. Karena hiburan Ustadz, hiburan Kiai sama istri doang. Makanya dikasih istrinya cantik-cantik. Maka alhamdulillah ini semua yang hadir istri-istri yang cantik. Amin. Ya Rabbal. Saya lupa kepada sohib saya, Yai Haji Tubagus Ade Fatullah, Kesultanan Banten. Wasilah beliau saya bisa hadir di sini karena memang sohib dan teman saya. Jadi ibu-ibu kalau pengen di Banten langsung masuk, beliau punya kuasa di sana. Kesultanan Banten yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, singkat dan padat. Adik-adik siap ngaji, siap? Kalau Allah perintahkan kita tentang salat, yang jadi contohnya Nabi Allah Muhammad, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau Allah perintahkan kita tentang haji, tentang hitan, yang jadi contoh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kalau Allah perintahkan kita tentang nikah, yang jadi contohnya Nabi Allah Adam alaihi salam, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Tapi kalau Allah perintahkan kita tentang baca sholawat kepada Nabi, Allah sendiri yang ngasih contoh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Begitu besar akhlak ketika Allah perintahkan yang lain yang jadi contoh nabi-nabinya. Tapi ketika Allah perintahkan kita baca salawat, takdiman wa takriman, merasa hormat, merasa senang, merasa gembira kepada Nabi Allah Muhammad, Allah sendiri yang mengawalinya dan yang mencontohkannya. Maka pantas kalau Allah mengatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bi fadlillah, menurut tafsir Baghawi, menurut Imam Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimut Tanjil, dan menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, dan menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bifadlillah bimakna Quran. Sedangkan menurut Imam Sayyidina Abbas, beliau mengatakan bifadlillah adalah ilmu. Jadi katakanlah dengan anugerahnya Allah, yaitu Quran dan ilmu, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Para ahli tafsir menerangkan rahmat Allah yang paling terbesar ialah dilahirkannya Nabi besar Muhammad.
Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu Quran fadlnya Allah, ilmu anugerahnya Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah dilahirkannya Nabi Allah Muhammad, falyafrahu, maka hendaklah kamu semua berbahagia. Maka siang ini kita adain maulid ini dalam rangka bahagia, kita seneng-senengan. Gimana adik-adik kalau orang seneng, romannya gimana kalau orang seneng? Kalau orang seneng gimana? Kamu seneng sama sesuatu, ngerjain apa aja enak. Betul. Itu panjang, terbuat dari kayu diukir jadi panjang karena seneng, enjoy aja. Betul. Telur yang biasa telur itu belojodan, bahasa apa itu belojodan? Dihias, di make up. Kenapa? Seneng. Betul. Apalagi yang laki-laki senang sama perempuan udah gaya macem-macem. Di tengah malam uang-uang, jam 1 malam, di malam yang sepi, atau ya malam sepi. Diam-diam diriku mencintaimu. Andai kata kau terima cintaku, kan ku bawa cintamu sampai memutih rambutku. Kenapa ngomong kayak gitu? Seneng. Sampai kuota habis buat WA-an. Titik. Wahai adinaku sayang di Pulau Cingga. Cuk. Wahai adinaku sayang, kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kau aku banyak hutang. Wahai adinaku sayang, I love you my darling, sandal satu dicuri maling. Wahai adinaku sayang, kisah Nabi itu sedih, tapi lebih sedih kisah cinta kita berdua. Wahai adinaku sayang, harga pertama pertalit itu mahal, tapi lebih mahal kasih cinta kita berdua. Andai kau bulan, aku yang jadi bintang. Andai kau bunga, aku jadi tangkai. Andai kau baju, aku yang jadi kancing. Andai kau kursi, aku jadi meja. Andai kau WC, aku yang beolnya. Kenapa? Seneng. Nah ini kita lagi bulu dan ini seneng, betul. Yang namanya orang seneng, ibu bapak, apa aja dikasih, apa aja disuguhin, betul. Tamu disambut dengan seneng gembira, disuguhin kue. Kenapa? Lagi seneng, lagi gembira. Ya. Moga-moga ibu-ibu, dosen-dosen, bapak guru, ibu guru semuanya disuguhin kue. Lagi seneng panitianya. Ya, jangankan bapak, jangankan ibu guru yang tiap hari di sini, saya yang baru ke sini aja, sama panitia, sama Pak Haji Mulia dimuliakan. Di belakang saya ada jeruk, ada pisang, ada anggur. Tapi jujur panitia, jeruk belum saya icipin, pisang belum saya kupasin. Makanya buat penceramah gak usah pusing-pusing, bungkusin aja. Ya. Karena ada peribahasa, ayam pitik dimakan tikus, ambilin plastik buat dibungkus. Tikusnya naik ke lotek, kalau sudah dibungkus siap ditenteng. Dah. Lagi apa? Kitanya lagi seneng, kitanya lagi gembira ketemu kelahiran Nabi besar Muhammad. Al-Imam Al-Hafidh Al-Asqalani dalam kitab Mawahibul Laduniyah beliau menceritakan Abu Lahab. Kenal Abu Lahab. Siswa kenal Abu Lahab. Di mana? COD-an. Abu Lahab, ibu dan bapak, orang yang Allah tidak kasih iman. Maka syukur kita dikasih iman, amin. Anaknya Nabi Nuh Kan'an, Allah nggak kasih iman. Istrinya Nabi Lut, Allah nggak kasih iman. Bahkan dalam sejarah bapaknya Nabi Ibrahim, Imran, nggak dikasih iman. Pamannya Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, kagak dikasih iman. Tapi kita orang informatika, istri Nabi bukan.
Anak Nabi? Bukan. Tetangga Nabi? Bukan. Paman Nabi? Bukan. Tapi Allah kasih kita iman. Alhamdulillah. Ini Abu Lahab ketika meninggal dunia diterangkan dalam Mawahibul Laduniyah, keluarganya mimpi ketemu Abu Lahab. Kata keluarga Abu Lahab, Abu Lahab, kamu di akhirat tinggalnya di mana? Neraka. Kok neraka? Ya, saya nggak iman sama Muhammad. Terus gimana keadaannya? Tiap hari saya disiksa, tiap hari saya dipukulin sama malaikat. Tapi setiap ketemu hari Senin, itu malaikat nggak ada yang nyiksa. Bahkan dari jari jemariku keluar air yang bisa seukur menghilangkan dahagaku. Kenapa bisa demikian? Karena ketika di hari Senin Nabi Allah Muhammad lahir, Aminah melahirkan anaknya. Syuaibah ngasih kabar kepada diriku. Syuaibah bilang, wahai Tuan Abu Lahab, ponakanmu Aminah telah melahirkan anak laki-laki. Aku girang, aku senang, aku gembira. Aku merdekakan Syuaibah, sababiyah gembira dengan lahirnya Nabi. Orang kafir yang tidak punya iman mendapatkan syafaatul uzma di alam akhirat, disiksa seketika Senin, tidak merasakan siksaan. Itu orang kafir, apalagi kita umatnya Nabi besar Muhammad. Maka yakin dan pasti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Diterangkan dalam Qissatul Anbiya, dalam hadits qudsi, ketika Nabi Allah mau meninggal dunia, Jibril datang. Kata malaikat Jibril, wahai Tuanku Muhammad, Allah berpesan, kalau engkau mau, ruhmu mau dicabut, bagaimana pendapatmu? Luar biasa. Nabi mah kalau mau mati tawar-tawaran dulu. Kata Nabi, wahai Jibril, sampaikan kepada Tuhanku, kalau ruhku dicabut nyawanya, apa yang Allah akan kasih pada diriku? Dalam hadits qudsi Allah menjawab, inni haramtul jannata ala sairil anbiya'i hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga atas seluruh para nabi sehingga engkau masuk surga terdahulu. Jadi esok yang akan masuk surga duluan Nabi Allah Muhammad. Tapi Nabi tidak egois. Ketika sudah dapat kabar gembira akan masuk surga yang pertama, Nabi pun ngomong, ya Rabb, lalu bagaimana nasib umatku? Nabi tidak ngomong istrinya, Nabi tidak ngomong anaknya, Nabi tidak ngomong cucu-cucunya. Inilah pemimpin yang hebat, betul. Yang memikirkan rakyat dan masyarakat, walau sudah ada di atas, ia masih ingat sama yang di bawah, betul? Nah, ini pemimpin kita di sana-sana tuh, di Jakarta, di Senayan. Kadang-kadang kalau udah jadi lupa sama yang di bawah, ya. Kalau waktu pemilu segala-gala datang, Pak Ustadz pokona Pak Ustadz kalau saya jadi pokona baik irahak untungna. Ya. Tapi Nabi beda. Nabi mikirin kita. Padahal kamu, hei, siswa, informatika belum ada. Kita belum lahir. Kita belum nongol di dunia. Tapi Nabi sudah mesen buat kita. Ya Rabb, lalu apa yang kau akan berikan kepada umatku? Apa jawab Allah? Wa inni haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Sungguh aku haramkan surga atas umat-umat nabi-nabi yang terdahulu sehingga umatmu masuk surga duluan. Alhamdulillah. Kita ini udah ada jaminan masuk surga. Sudah ada jaminan masuk surga. Andai kata esok kita mampir di neraka, resiko.
Makanya pegang amanahnya Rasul. Kalau esok ada yang masuk neraka, resiko. Kenapa? Kadang-kadang waktu sholat telat, waktu panen sholat nggak kaopen, waktu tandur sholat mundur-mundur, waktu rapat sholat pada ngejepat, waktu hajat sholat pada minggat, waktu sekolah pada bolos. Ada nggak yang muka-muka bolos? Insya Allah di sini mah kagak ada ya, kagak ada. Paling 1-2 temennya 40. Dah, kalau kita tetap pengen jadi ahli surga, ingat warisan Nabi. Warisan Nabi ada 2, untuk mendouble cover, untuk melaminating, untuk melakban sesuai tema di era pasca kebenaran, post truth. Ini mendouble cover ini Rasul sudah warisin kepada kita 2 hal. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatar rasulih. Aku tinggalkan 2 perkara. 2 perkara yang ditinggalin sama Nabi, yang diwarisin sama Nabi tidak ngewarisin pangkat dan jabatan. Nabi tidak ngewarisin dinar dan dirham. Kalau kita tengok dalam sejarah, sob, Nabi Allah Musa, seorang nabi junior, sakti mandraguna, punya tongkat, dipukulkan di batu melahirkan 8 sumber mata air, dipukulkan di laut melahirkan jembatan, tapi kesaktiannya tidak diwariskan kepada umatnya. Betul? Nabi Isa punya mukjizat kesaktian, bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan berbagai macam penyakit, tapi kesaktiannya tidak diwariskan kepada umatnya. Betul? Nabi Ibrahim punya kesaktian tidak mempan dibakar api yang menyala. Kulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim, tapi kehebatannya, mukjizatnya, kesaktiannya tidak diwariskan kepada umatnya. Betul? Tapi lihat Nabi Allah Muhammad punya mukjizat Al-Quran, punya wahyu Al-Quran, punya keistimewaan Al-Quran. Rasul wariskan kepada umat-umatnya, kita-kita. Alhamdulillah. Maka kamu nih siswa nih, dengerin. Lu boleh gaya, lu boleh pakai gaya apa saja. Mau gitar mangga, mau musik silahkan, tapi Quran jangan lupa. Insya. Ini siswi nih, siswi, hoi, halo. Saya mau nanya, banyakan baca Quran apa banyakan baca WA? Jujur amat. Emang ini muka-muka WA semua ini. Ya, sekarang mah udah kalah saing. Dulu Pak, ketemu ustadz, ketemu kiai, mintanya doa, betul. Sekarang mah ketemu ustadz, ketemu kiai, mintanya apa? Mintanya selfie. Ya, santri, kebenaran di rumah saya punya santri sedikit. Itu santri ada 500, ada SD Al-Quran, ada MTS, ada MA, ada SMK. Tapi SMK di kampung laya mutu walayah ya, gak bermutu karena gak ada biaya, bogono-bogono aja. Tapi kalau santri dikit banyak. Itu santri kalau malam-malam beres ngaji di saya jam 9. Kalau dulu waktu kita mondok itu mutolaah, beres ngaji dari kiai, baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Santri sekarang udah beda mutolaahnya, bukan Fathul Qorib, Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram. Nasribnya juga beda, selfie ya selfie atau selfiean baik. Di motor selfie, di sekolah, di jalan, kondangan, di mall, sampai di WC kuat selfie. Inilah gaya ngeden. Macem-macem. Bu,
Ibu dokter, kalau ibu-ibu, ibu guru, ibu dokter, ibu pendidik, kalau yang dibuka Quran, dibuka solawat, yang dibaca Quran, dibaca solawat, yakin malaikat yang datang, benar. Tapi kalau yang dibuka Shopee sama Lazada, bukan malaikat yang datang, kurir yang datang. Pagi-pagi udah ada suara paket, ket. Ternyata Ibu Muniroh yang mesen paket. Ya, jangankan ibu dosen, ibu guru, bapak guru, santri-santri juga sekarang mah jajannya bukan bala-bala, bukan uduk, bukan comro, tapi jajannya paket. Pas paketnya datang orangnya nggak ada, atau kiai yang ngebayarin. Santri budak. Ya, dah. Yuk kita kembali untuk mendouble cover pasca di era kebenaran, post truth. Quran sebagai jawabannya. Patabayanu, apapun informasinya, apapun beritanya, jangan kayak kemarin gara-gara penyakit post truth macem-macem, teman sama teman berantem gara-gara beda pilihan. Waktu 2019 atau 2000 berapa tuh, ujung-ujung mah sekarang ternyata dia jadi menterinya semuanya. Kita mah ribut-ribut di bawah, di atas mah akur-akur aja. Ya, jangan sampai penyakit post truth itu ada sekarang. Kita buang jauh-jauh, insya. Ini penyakit post truth bukan saja di HP, bukan saja di media, di kehidupan sehari-hari aja sudah banyak. Betul. Nih ibu-ibu nih di kampung, ngaji itu bener nggak? Ngaji bener nggak? Ngaji itu benar secara umum, semuanya berpendapat, semuanya punya asumsi. Yang namanya ngaji itu benar. Tapi buktinya yang rajin datang, yang demen duluan, yang paling doyan solawatan. Yang gak demen mah jangankan gak disamper juga banyak alasan. Betul. Itu penyakit post truth tuh. Ya, itu penyakit sama juga itu. Yang demen mah, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, awas jangan dilupakan, karena ini kewajiban, teng teng dung dung. Wajib ngaji bukan sehari, bukan seminggu sekali, tapi kita wajib mengaji minal mahdi ilal lahdi, teng teng dung dung. Yang demen mah datang, yang kena penyakit post truth mah nggak bakalan sambil ngomong doang bisanya. Gua juga sudah tahu hari ini pengajian, tapi gua banyak cucian, ditambah mau kondangan, patah kira. Orang ono itu, orang Carenang kayak gitu gayanya. Kalau di sini mah kagak ada ya, nggak ada di sini mah, nggak ada dosen, mah guru mah paling rajin ibadahnya. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Maka pesan Rasul itu dua, jangan tinggalkan jangan tinggalkan Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1000 ayat perintah, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat teguran, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat amsal, 1000 ayat akhbar, 500 ayat halal dan haram, 100 ayat doa, 66 ayat nasih dan mansuh. Sedangkan kitab ada 104 kitab, 100 berupa suhuf, 4 berupa kitab Taurat, Jabur, Injil dan Al-Quran. Dari 100 suhuf, 4 kitab Majmu'atul Quran dikumpulkan pada Quran. Sedangkan Quran Majmu'atul Fatihah dikumpulkan pada Fatihah. Sedangkan Fatihah Majmu'atul Basmalah dikumpulkan pada Basmalah. Sedangkan Basmalah Majmu'atu Pibaiha dikumpulkan pada baknya basmalah. Sedangkan baknya basmalah bikana makana wa biyakunu yakunu idza arada syai'an ayyakula lahu kun.
Semua kehidupan ini, baik dan buruknya, hidup dan matinya, miskin dan kayanya, Allah yang ngatur. Betul? Betul. Manusia mah kagak bisa, yang bisa mah Allah. Saya ulangi, manusia mah kagak bisa, yang bisa mah Allah. Andai kata manusia itu bisa, mungkin orang yang gak sakit-sakit, gak mati-mati itu dokter. Betul? Karena dokter tahu obat, tahu penyakit. Mestinya kalau manusia itu bisa, yang gak sakit-sakit, yang panjang umur itu dokter. Karena dokter tahu penyakit, tahu obat. Betul? Tapi buktinya kemarin waktu di era COVID, era corona, teman saya kena corona. Bawa ke dokter, di karantina seminggu agak mendingan, 2 minggu agak sehatan. Ketika ketiga minggu pasiennya sehat, dokternya yang mati. Berarti manusia mah kagak bisa, yang bisa mah Allah. Yang bisa mah Allah. Kalau manusia itu bisa Bapak dan Ibu, mestinya tiap-tiap sudah nikah itu punya anak. Betul? Tapi ternyata tidak setiap orang sudah menikah itu punya anak. Ada aja yang gagal mah. Ada yang sudah nikah 5 tahun belum punya anak. Ada yang sudah kawin 10 tahun belum punya keturunan. Tetangga sebelah mah kawin belum udah lahiran. Bahaya, awas, hati-hati. Ya, awas, hati-hati. Jadi manusia mah kagak bisa, yang bisa mah Allah. Andai kata manusia itu bisa, mungkin anak yang paling pinter itu anaknya ibu guru dan bapak guru. Karena ibu guru dan bapak guru lah yang bikin anak-anak orang-orang pada pinter. Betul? Mestinya kalau manusia itu bisa, anak yang paling pinter itu anak ibu guru dan bapak guru. Karena anak orang-orang pada pintar, yang ngajar ibu guru dan bapak guru. Tapi tidak setiap anak guru itu pinter, ada juga yang calang mah. Bener? Bener? Bapaknya ngajar, dia mah pegang gitar. Jeng 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 jeng. Baby bala bala, baby bala bala. Kata temennya, muka elo kayak buaya. Gak puas gitar depan rumah, pindah pohon asem. Nenek tret, kau dewakan nafsu setan. Kata setan dari pohon asem, betul jendol. Jadi manusia mah kagak bisa, yang bisa mah Allah. Yang bisa mah Allah. Andai kata manusia itu bisa saudara, mungkin rumah yang paling bagus itu rumahnya petukang. Karena rumah orang-orang pada bagus, gedung-gedung pada bagus, yang ngebangun petukang. Mestinya secara logika, kalau manusia itu pinter, kalau manusia itu bisa, rumah yang paling bagus itu rumahnya petukang. Karena rumah orang-orang pada bagus dapat petukang. Tapi buktinya, jangankan yang sudah mantan petukang, yang masih sekarang jadi petukang, rumahnya ya begono-begono aja. Rumah orang mah dibangun, rumah sendiri mah mau rubuh. Ya, berarti manusia mah kagak bisa, yang bisa mah Allah. Yang bisa mah Allah. Yang bisa mah Allah. Andai kata manusia itu bisa, orang yang paling aman di rumahnya itu polisi dan TNI. Karena rumah-rumah orang pada aman, yang ngamanin polisi sama TNI, punya senjata, punya wibawa. Betul? Tapi ternyata tadi saya ngebuka WA, ada kejadian di internet. Saya ngelihat tadi istrinya Kapolres Bengkulu dicolong sama orang. Istrinya dibawa lari. Itu istrinya Kapolres, apalagi istrinya RT. Enggak ya, enggak. Jadi manusia kagak bisa, yang bisa mah Allah. Maka Quran sebagai warisan dari Kanjeng Rasul
jangan kita tinggalkan, kita pegang untuk masa depan dan kehidupan kita. Insya Maka siang ini kita maulid Nabi, siang ini kita kumpul di sini. Ini dalam rangka biar kita ingat dengan Nabi. Sekarang ini Pak Kiai, banyak orang yang bisa ngasih contoh tapi tidak bisa dijadiin contoh. Betul? Gampang ngasih contoh tapi tidak bisa dijadikan contoh. Ya. Para pejabat ngomong harus tegas hukumah, jangan timbang pilih, jangan kayak pisau, tumpul di bawah, tumpul di atas, tajam di bawah. Tapi ternyata dia yang ngomong, dia yang ngelanggar. Ya, banyak aparat yang ditangkap. Banyak orang yang bisa ngasih contoh ternyata tidak bisa dijadikan contoh. Maka kita peringati maulid ini agar kita bisa mencontoh Nabi besar Muhammad. Maka pantas Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang terbingkai dalam kitab Madarijus Su'ud, beliau mengatakan, wa'lam annal i'tina'a bi maulidihin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika yahsulu. Ketahuilah oleh kamu semuanya bahwa i'tina, sungguh-sungguh, benar-benar cinta kepada Kanjeng Rasul dengan peringatan kayak begini, ini akan hasil, akan dilihat oleh Rasul, akan dinilai oleh Rasul dengan 3 faktor. Jadi pahala maulid yang kita kerjakan saat ini bisa dilihat dengan 3 faktor. Pertama, wadzalika yahsulu bi'it'amit ta'am, dengan adanya makanan. Tuh, makanannya ada, ibu-ibu juga ada. Ini makanan ini sodakoh yang dikeluarkan oleh panitia, oleh keluarga besar Informatika. Ini menjadi syarat diterimanya pahala maulid kita. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Nah ini nih, makanya kata Rasul, ma akalta fa'abnaita, wa ma labista fa'amdaita, wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Apa yang kau makan akan basi, apa yang kau pakai akan rusak, tapi apa yang kau sodakohkan akan kekal dan abadi. Ma akalta fa'abnaita, apa yang kau makan basi. Anak-anak, yang kita makan berapapun enaknya pasti bakal basi. Kamu makan snack, enaknya cuma di mulut, mampir ke perut, besok keluar dari belakang, beda warna, beda rasa, beda rupa, basi. Wa ma labista fa'amdaita, apa yang kau pakai rusak. Ibu, apapun barangnya, harganya berapapun mahalnya dipakai, rusak. Ya. Ibu-ibu punya mobil, pakai aja, servis kagak, rusak. Bapak-bapak punya motor, bagus, pakai aja, servis kagak, rusak. Bapak-bapak punya istri cantik, pakai aja, servis kagak, rusak. Makanya istri juga mesti diservis ya. Suami yang setia itu servis istri minimal 2 minggu sekali, bawa ke salon. Setuju Bu? Bawa ke salon, sebulan sekali, seminggu 2 kali bawa ke salon. Bikin bahagia istri itu Bapak. Kata Rasul, haram tu jasadaka ala nari wadhul min ayyi abwabal jannah syi'ta. Diharamkan jasadnya masuk neraka, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Cuma bikin bahagia istri. Makanya yang punya istri bahagiain. Setuju Bu? Kan itu ada peribahasa, jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah istri jangan kau hianati, jagalah istri jangan kau marahi, jagalah istri jangan kau selingkuhi. Bila istri marah-marah, bapak-bapak jangan gundah, kasih duit warna merah, senyumnya pun akan indah.
Makanya bikin senang perempuan mah gampang. Ya, makanya punten ibu-ibu itu sifatnya ada 4. Marahan, cemburuan, curigaan, bawaan tuh Pak. Jadi yang jadi suami harus paham, kalau istri marahan ya itu wataknya. Kalau nggak marah bapak nggak mau kerja. Tuh, marahan. Yang kedua curigaan, curiga selalu. Kenapa? Nggak mau dimadu dia mah. Ya bu ya, pingnya selalu disayang dan dimanja. Tuh, marahan, curigaan, tuh, cemburuan. Ya itulah datiah cintanya yang sejati. Selalu cemburu, itu sifatnya wanita. Yang keempat mata duitan, ya itu sudah wajar. Ya itulah wanita. Makanya dalam surga wanita itu akan dikasih mahkota. Jadi di surga wanita mah dapatnya mahkota. Kenapa? Di dunianya senang dengan perhiasan. Maka ketika di surga kasih mahkota. Itu perempuan sama laki-laki itu sebenarnya biasa-biasa aja. Ya itu biasa-biasa aja. Ada iya, nggak ada nggak nyari. Ya itu wanita. Datiahnya seperti itu. Maka kalau bapak pengen bahagiain wanita harus disiapkan perhiasannya. Nah itu wanita itu. Dah balik lagi. Yang kedua, pahala maulid ini bisa diraih biqiraatil Quran dengan bacaan Al-Quran. Quran tadi sudah dibacakan bahkan 2 kali. Oleh siswa dan siswi kita semuanya mendengarkan biqiraatil Quran, ini pahala maulid bisa diraih. Yang ketiga, wa dzikril qasaidin nabawiyah, dengan kita menyebut qasidah burdah, qasidah kenabian, kisah-kisah nabi. Boleh dengan kayak tadi, boleh dengan syarafal anam, boleh dengan ad-diba, boleh dengan marhaban, boleh dengan solawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil bad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil bad. Daripada kita mingguan, lebih baik kita maulidan. Daripada kita jalan-jalan, lebih baik sholawatan. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ibu-ibu ayo mengaji, tapi awas jangan ngarumpi. Bila ibu ngaji ngarumpi, besok pagi suami kawin lagi. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Siapa yang baca sholawat sekali laksana 10. Siapa yang baca sholawat 10 laksana 100. Siapa yang baca sholawat 100 laksana 1000. Siapa yang baca sholawat 1000 lam yamut hatta yubashshir lahu bil jannah.
orang tersebut tidak dicabut rohnya, orang tersebut tidak diambil rohnya, sehingga Allah bahagiakan, gambarkan surga di depan matanya. Amin ya robbal, ya robbal, ya robbal. Jamaah, oh jamilah. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang terakhir, untuk mendouble cover post-truth di era kebenaran ini, pasca era kebenaran ini, yang kedua dengan sunnahnya Rasul. Rasul dulu pernah diprank, Rasul dulu pun sering mendapatkan hal-hal yang demikian. Rasul dulu pun sering dianggap bohong. Ketika beliau pulang dari Isra dan Mi'raj, Abu Jahal bikin gaduh, bikin berita-berita hoax, bikin berita-berita palsu bahwa Muhammad gak mungkin ia bisa melakukan perjalanan begitu panjang yang jauh, cuma sepertiga malam saja. Ketika Rasul menunjukkan mukjizatnya bisa membelah bulan menjadi dua, yang satu di bukit Abil Kubais, yang satu lagi di bukit Qaf, dua-duanya bukit dihinggati oleh belahan dua bulan, bulan dibelah menjadi dua. Mereka menunjukkan, mereka ingin tahu seberapa besar hebatnya Muhammad. Apakah ia benar seorang nabi? Kalau memang iya, tolong kau belah bulan. Nabi pun mampu membelah bulan. Malaikat Jibril datang, kata Jibril, wahai Muhammad, jangan takut, jangan risau dan bimbang, aku akan bantumu dengan kekuasaan Allah. Tapi ketika bulan telah dibelah menjadi dua, kafir Quraisy pun tetap bikin hoax. Muhammad itu bohong, Muhammad itu sihir, Muhammad itu dusta, itu bukan mukjizat, itu mah pembohongan, sihir. Jadi yang namanya hoax post-truth itu dari dulu juga sudah ada. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Orang Islam, al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'duh. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya laksana satu bangunan yang satu sama lainnya saling menguatkan. Manakala kita menerima berita-berita hoax, dia adalah muslim, jangan terlalu kita menjelekkan, jangan terlalu kita memojokkan, jangan terlalu kita menyalahkan. Patabayyanu, tabayyun dulu. Apalagi kamu-kamu yang masih muda, hei anak-anakku, ketika kamu belajar di Google, banyak macam-macam yang ada di Google. Kamu adalah generasi muslim, patabayanu, tabayun dulu. Ini positif, ini negatif, ini baik, ini buruk. Selama itu kebaikan, kamu ambil. Yang namanya HP itu alat. Al-alat la tunatu bil hukmi. Alat tidak ada hukumnya, tergantung penggunaannya. Digunakan untuk ngaji, melahirkan pahala. Digunakan untuk maksiat, melahirkan noda dan dosa. Betul? Betul? Oleh karena itu anak-anakku semuanya, lewat peringatan Maulid Nabi ini, mari kita menjadi generasi-generasi yang mumpuni. Siswa-siswi pemberani, siswa-siswi yang taat dengan Islami, siswa-siswi yang siap untuk menjadi pengganti para guru-guru kita kelak di masa yang akan datang. Insya. Mungkin ini sajalah Bapak dan Ibu guru, jam 11:30 lewat yang bisa saya sampaikan. Ceramah di Gor Informatika, pesan panitia, gak boleh banyak tawa, gak boleh banyak canda, yang penting ada ilmu masuk dan bisa diterima. Saya kalau ceramah di kampung, guyonan dan lain sebagainya, tapi kalau ceramah di sini saya tertata biar tidak banyak canda. Itu saja Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada hikmahnya. Kusangka bulan terbit purnama, namun bintang tak muncul jua. Lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, kita bisa bertemu kembali. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan laporkan sama Pak Polisi. Bila ada jarum yang
patah jangan sampai ia berkarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf dunia dan akhirat. Bila ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong maafin. Tak ada gading yang tak retak, tak ada bumi yang tak terinjak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi faktual, aktual, tajam, terpercaya, setajam silet yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan, lain episode bisa bertemu dan berjumpa kembali pada waktu di gelombang yang sama dalam acara Berpacu dengan Informatika. Ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Kiai, bila ada jarum yang patah, jangan lupa untuk disimpan.